Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para bunda sekalian, kita bisa eh, menetapi aktivitas kita kembali, aktivitas rutin kita ya, di hari-hari yang sudah kita jadwalkan ya, dari Sabtu sore insya Allah. Terkadang Sabtu sore, terkadang Jumat sore ya. Oke, insya Allah tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap bisa belajar ya, membersama itu tentang anak kita, update ilmu, update informasi yang tepat untuk mendidik anak-anak kita, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bunda sekarang ini jadi amal jariah, menjadi pahala ya bagi para Bunda sekalian. Ya. Oke, kita mulai dulu ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang refleks maturity atau kematangan refleks, gitu ya. Kalau dalam jadwalnya kan kematangan refleks. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kembali lagi kita berpatokan ya, karena piramida belajar anak ini menjadi istilahnya itu di acuan gitu ya bagi kami tim medis, karena setiap anak atau kita pribadi ya waktu masih itu tidak lepas dari urutan untuk tumbuh kembangnya gitu ya. Jadi semua manusia pasti melalui eh, fase-fase di mana dia harus mematangkan sistem sensorinya, sistem motoriknya, dan sampai dia nanti belajar keterampilan baru ya, siap untuk belajar keterampilan baru. Artinya dia siap menerima ilmu baru gitu ya. Nah, untuk menerima ilmu baru itu membutuhkan kesiapan dari baik dari segi fisik maupun mentalnya gitu ya. Nah, yang teman-teman sudah kita bahas ya dari segi sensori sudah kita eh, kupas gitu ya, meskipun eh, mungkin agak sedikit, mungkin ada yang belum jelas, ada yang terus diulang-ulang, nggak ada masalah ya. Nanti seiring dengan waktu berjalan, mudah-mudahan Bunda semakin gamblang ya, semakin jelas gambarnya. Ibarat ini gambarnya mungkin masih ada yang abu-abu, pun saya kok belum begitu jelas ya, atau maksudnya gimana ya? Ya mungkin karena ini ilmu baru ditambah dengan istilah-istilah baru juga, apalagi istilah asing ya, mulai dari kata-katanya dan apa namanya bahasanya, mungkin Bunda juga perlu adaptasi gitu ya, sehingga nanti butuh proses dan waktu pelan-pelan ya. Nah, eh, untuk saat ini tema kita ada di sini Bun, ya bisa dilihat ya, namanya refleks maturity, ya kematangan refleks ya. Ini bagian dari perkembangan sensori motor ya, perkembangan sensori motor ya. Ada yang apa namanya motor planning, dari motor planning, awareness, postural security, ability to screen input, reflect maturity, dan body skill. Nanti ada urutan lainnya juga ya, selanjutnya ada postural adjustment, ocular motor. Ini Bunda nggak perlu nggak perlu apa namanya pusing-pusing dulu, nggak apa-apa ya. Tapi harus dicerna pelan. Ya. Nah, posisi saat ini kita akan belajar tentang kematangan refleks, ya, pelan-pelan saja, menyesuaikan. Nah, ini tentang otak ya. Untuk nanti misalkan untuk lebih detailnya bisa kita bahas di tema khusus ya. Ini sekilas dulu ya, Bun, biar Bunda memahami. Ya, ada backgroundnya, ada latar belakangnya ya. Nah, ini adalah gambaran otak kita ya, anatomi otak gitu ya. Dan ini adalah gambaran kasarnya gitu ya. Nah, di otak itu ada yang namanya prefrontal cortex, ada yang namanya hippocampus, hipotalamus,
batang otak, amigdala, dan lain sebagainya. Nah, dengan saya memberikan sedikit apa namanya membiasakan ya untuk Bunda tahu supaya Bunda lebih sering mendengar ya, lebih sering mendengar sehingga nanti ketika saya ulang Bunda sudah pernah dengar ya, sudah ada orientasinya gitu ya. Nah, eh, nanti namanya kita belajar refleks ya, kematangan refleks itu mesti dimulai dari bayi ya, bahkan sebelum lahir, mulai dalam kandungan. Nah, hubungannya apa dengan tumbuh kembang anak kita gitu ya. Nah, hubungannya ketika refleks primitif ya, ini tidak ada di waktu bayi, itu akan menjadi hambatan untuk tumbuh kembangnya si anak tersebut. Dan ada saatnya nanti untuk refleks ini harus hilang ya, jadi ini sebagai pengantar ya, pengantar untuk tumbuh kembang anak ya. Nah, di sini juga ada eh, gambaran ya, nanti insya Allah lebih jelasnya kita bicara di anatomi otak gitu ya, karena memang perlu saya singgung dulu ya Bu. Jadi eh, otak itu nanti sebagai pusat ya, pusat untuk kita melakukan sesuatu. Nah, yang terjadi untuk anak-anak sekarang itu masih ada gangguan di otaknya, gitu ya. Jadi perlu Bunda lihat lebih mungkin lebih dekat lagi ya fungsi-fungsi dari otak, sehingga ketika anak Bunda melakukan hal-hal yang sekiranya agak aneh atau berlaku menyimpang lainnya, gitu ya, seperti ngomong sendiri atau ketawa sendiri atau eh, apa namanya hal-hal yang dilakukan itu terasa aneh bagi kita, itu di bagian mana sih otaknya yang bermasalah gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita belajar pelan-pelan eh, dan diulang-ulang bisa sedikit memberikan gambaran ya. Nah, ini untuk otak sekilas aja, nanti kita lanjut ke kematangan untuk refleks sendiri ya. Nah, ini gambaran ya Bu, gambaran di otak kita. Ada miliaran, nggak cuma ratusan, tapi miliaran sel-sel saraf ya yang ada di otak kita. Nah, namanya ini uh, akson. Akson itu sel-sel saraf. Ya. Ada dendrit, ada neurit, dan lain sebagainya. Ini bagi sel-sel saraf ya. Nah, nanti antara sel satu dengan sel yang lain ini harus terhubung. Jadi hubungannya itu sebetulnya nggak langsung sampai apa namanya menyatu betul, tapi memang berdekatan atau bisa bisa terikat atau berdekatan sih. Kalau untuk yang tersambung betul-betul itu memang eh, menggunakan neurotransmitter atau semacam apa ya gel gitu ya yang melapisi sel-sel saraf. Oke, ini sekedar tahu dulu ya, sekedar tahu bahwa nah satu sel neuron gitu ya, sel neuron itu sel otak gitu ya. Nah itu sama kerjanya seperti eh, apa namanya, di sistem komputer ya, dan bahkan di otak itu ada terdiri dari ratusan atau miliaran sel ya, 100 miliar sel otak. Artinya membutuhkan kalau dikonversi ya, dikonversi dengan apa lab apa kata apa komputer atau laptop ya, itu bisa sampai memakan jauh gitu ya, jauh lebih banyak gitu ya, karena tidak sebanding ya, yang kita bandingkan itu nggak sebanding. Jadi subhanallah, nah, suci Allah ya Bun, yang memberikan uh, begitu canggihnya ya sel-sel saraf otak gitu, dan kerjanya itu sangat cepat ya, sepersekian detik ya, ketika dipanggil langsung noleh itu kan nggak, bahkan tidak ada jeda seakan-akan ya. Nah itu, dan kita bisa langsung cepat menentukan apa ya yang harus aku ambil, apa yang harus aku lakukan ketika mungkin ada ular di dekat kita langsung lari ya, langsung menghindar. Itu kan cepat, begitu ada rangsangan masuk dari mata melihat langsung lari. Jadi eh, otak itu bekerja sangat cepat ya, tidak loading lama gitu ya. Nah, yang terjadi untuk anak-anak dengan gangguan sensori karena sel-sel sarafnya itu apa namanya reseptor yang ada di indranya itu terhambat dan
sistem kerja di otaknya juga terhambat, sehingga respon yang dimunculkan untuk menanggapi sesuatu atau stimulus yang datang itu bisa berbeda dari yang seharusnya, gitu ya. Jadi kadang aneh aja gitu ya, aneh sendiri. Jadi aneh sendiri gitu ya. Perlu kita pelajari pelan-pelan ya. Itu sebagai gambarannya. Paham ya, Bun? Saya menjelaskannya muter-muter nggak? Oke, nah, langsung ke intinya ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita ada bahasan khusus ya untuk nanti ada jadwalnya. Nah, berbagai macam fungsi refleks ya. Kenapa sih ya kita mulai dari eh, refleks ya, refleks primitif. Ya. Mungkin ini sangat jarang juga ya didengar oleh Bunda sekalian. Nah, padahal refleks primitif ini kalau masih ada pada anak-anak justru yang akan menghambat perkembangan anak adalah refleks primitif tersebut gitu. Maka harus kita integrasikan ya menjadi gerak disadari karena gerak refleks kan gerak tanpa sadar ya yang artinya gerak tanpa sadar itu yang mengendalikan bukan di otak Bu ya yang mengendalikan adalah di brainstem atau patah otak. Nah, gitu ya. Nah, di sini sebentar saya kembali lagi ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Nah, ini kan otak ya. Otak itu kan nanti kalau sudah anak itu kan tumbuh. Maksudnya tumbuh itu eh, seiring dengan matangnya sistem sensori, otak juga akan membaik atau maksimal kerjanya, gitu ya. Nah, nanti kalau anak masih ada refleks primitifnya, dia yang mengendalikan tubuhnya itu bukan di otak, ya, tetapi di batang otak. Jadi turun, ya, turun. Nanti ada juga yang refleks primitif ini yang mengendalikan di tulang belakang, gitu ya. Jadi di sistem saraf tepi, ya, karena gerak refleks itu mentoknya atau yang mengatur gerakannya itu di sistem saraf tepi atau tulang belakang, gitu ya. Nah, adapun untuk refleks primitif itu yang mengatur adalah di batang otak di sini ya. Kalau di sini eh, gerak disadari. Jadi kayak kita mengambil sesuatu, kita makan, kita berpikir logis, kita berpikir rasional, kita bisa merencanakan sesuatu, kita aware atau peduli dengan diri kita, dengan lingkungan kita, itu yang memikirkan otak besar ini ya, otak yang ini. Ya. Nah, adapun yang refleks primitif itu masih di level ini ya, masih di level brainstem atau batang otak ya. Nah, apa saja sih refleks primitif yang dikendalikan? Ya, maka perlu kita pelan-pelan saja ya. Nah, pengertian dari refleks sendiri ya. Refleks primitif adalah gerakan otomatis ya yang terjadi pada bayi baru lahir tanpa disadari yang biasa diinisiasi oleh stimulasi sensori. Nah, ada beberapa macam jenis refleks primitif yang akan kita bahas dalam bab ini ya untuk pengetahuan bagi kita para orang tua supaya lebih mengenali dan bisa mengawal anak-anak dalam kesehariannya ya. Nah, jadi kebanyakan untuk refleks ini munculnya di usia bayi ya Bun ya, bayi baru lahir. Itu semua gerakan adalah gerak refleks, gerak tanpa disadari. Karena otaknya masih belum bisa berfungsi dengan maksimal. Yang mengendalikan adalah di batang otaknya atau di dan juga di bagian tulang belakangnya gitu ya. Belum sampai ke otak ya. Nah, refleks primitif ada pada bayi baru lahir hingga usia tertentu. Nah, biasanya orang tua yang baru melahirkan, gitu ya, atau ibu maksudnya ya, ibu yang baru melahirkan, itu kan dicek dulu ya, Bun. Kalau di rumah sakit kan ada pengecekan bayi oleh dokter
anak ya. Nah, beliau atau dokter anak itu mengecek refleks-refleks primitifnya muncul nggak, gitu ya. Kalau refleks primitifnya nggak muncul, harus diinisiasi, harus dirangsang supaya muncul ya. Karena kalau tidak muncul, anak ini akan bermasalah gitu untuk di kemudian harinya. Dan nanti di usia tertentu refleks ini harus hilang. Nah, usia berapa, Bun? Harus hilang. Nah, beda-beda. Ada yang usia 3 bulan harus hilang, tergantung refleks jenis refleksnya ya. Ada yang 6 bulan harus hilang, ada yang 1 tahun harus hilang, dan ada juga yang seumur hidup tidak boleh hilang. Nah, gitu ya, pelan-pelan ya. Nah, gerak refleks akan menghilang jika sudah muncul gerakan secara sadar atau voluntary movement. Refleks primitif berfungsi untuk mengetahui level kematangan saraf. Nah, jadi terkadang para dokter itu mengecek refleks untuk menegakkan diagnosis. Oh, ini apa sih sebetulnya? Nah, itu dari refleks ya, gerak refleks fungsinya untuk menegakkan diagnosis. Ya, terus refleks primitif terbentuk sejak bayi masih dalam kandungan dan sempurna saat usia kehamilan mencapai 34 minggu. Artinya, ketika bayi lahir prematur, kemungkinan refleks yang ada pada bayi itu belum sempurna atau belum matang. Sehingga ketika dia lahir, dia belum siap. Ya, refleksnya nggak muncul ya, dan kurang diberikan stimulasi sehingga tumbuh kembangnya bermasalah di kemudian hari. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, refleks primitif yang ada pada bayi bisa menjadi petunjuk apakah anak terdapat masalah pada tumbuh kembang mereka atau tidak. Dikarenakan proses tumbuh kembang anak berawal dari munculnya gerak refleks sampai terintegrasinya gerak refleks primitif tersebut menjadi gerak motorik atau gerak yang disadari. Ya, kayak misalkan contohnya bayi itu kalau tangannya kita kasih sesuatu dia langsung refleks menggenggam, dan menggenggamnya itu nggak, bahkan sampai tertidur pun dia tetap menggenggam gitu ya. Pernah kan pun dijumpai kayak gitu ya, sampai lama nggak bisa lepas gitu ya, jadi genggam terus. Nah, itu refleksnya masih sangat lekat gitu ya. Nah, itu bagus untuk usia-usia di awal-awal ke apa namanya, awal-awal kehidupan. Nah, karena refleks ini nanti akan membantu misalkan untuk anak-anak yang ada gangguan di refleks menggenggam ya, itu nanti si anak akan mengalami masalah untuk motorik halusnya. Mungkin tulisannya, cara pegang pensilnya masih belum benar, atau motorik halusnya masih bermasalah. Itu di awal dari gerak refleks tadi yang belum beres. Jadi ada rentetannya ya, ada undur-unduran. Kalau di Jawa ada undur-unduran ya, ya. Ada beberapa gerak refleks yang harus hilang pada usia tertentu, namun ada juga yang tidak boleh hilang alias harus melekat seumur hidup. Refleks adalah salah satu alat yang dipakai untuk mendiagnosis seseorang apakah ada masalah pada sistem perkembangan sarafnya. Nah, pada bayi baru lahir ya, refleks ini adalah normal ya. Namun jika sudah waktunya hilang, harus hilang. Jika masih ada, maka kemungkinan terjadi ketidakmatangan pada sistem sarafnya ya, yang akibatnya ya banyak ya. Akibatnya apa kalau refleksnya masih belum hilang atau masih tertahan? Ya tadi, mudah nangis, mudah tantrum, terus apa namanya, bahkan sampai dia sulit untuk komunikasi atau berbicara, keterampilan berbicaranya jadi apa, delay atau tertunda gitu ya. Ya. Untuk mengecek refleks ini perlu hati-hati dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional supaya lebih aman untuk si bayi. Ya, ketika mengeceknya kondisi anak tidak boleh
capek, nangis gitu ya, ngantuk, sakit karena akan mengurangi respon gerakan yang akan dimunculkan oleh si bayi tersebut. Nah, ini ya Bun, sedikit ya. Ini namanya sistem saraf pusat itu di otak, gitu ya. Nah, kalau di tulang belakang ini namanya sistem saraf tepi, ya. Sedikit tahu ya. Oke, oke ya. Kita memasuki untuk apa namanya bahasan selanjutnya ya, refleks menggenggam atau disebut juga palmar grace refleks ya, refleks menggenggam seperti ini loh Bun gambarnya ya kan, bisa dilihat ya. Nah, ada pada bayi dari usia 0 sampai 3 bulan. Nah, harus ada ya, harus ada ya. Kalau nggak ada gimana Bun, ketika dikasih rangsangan kok dia nggak bereaksi, ya harus dimunculkan, diinisiasi, di apa, digenggamkan, terus diberikan rangsangan-rangsangan di bagian telapak tangannya sehingga anak itu muncul refleksnya ya, harus ada ya, nggak boleh nggak ada waktu masih bayi ya. Lokasi di level spinal, level spinal itu di tulang belakang. Nah, jadi pusatnya di tulang belakang yang mengendalikan si anak untuk langsung menggenggam kayak gini ada di tulang belakang. Nah, cara pemeriksaannya, letakkan jari telunjuk kita pada telapak tangan bayi, bagian bawah kelingkingnya, gitu ya. Jangan sampai menyentuh bagian punggungnya. Jadi jangan sampai menyentuh di bagian punggung bayi, punggung tangan bayi. Ya. Nah, reaksinya gimana kalau ada muncul refleks ya? Tentu langsung menggenggam. Ya. Dan genggamannya semakin kuat ketika kita mau melepaskan. Semakin kuat, semakin digenggam kuat. Ya. Nah, itu berarti bagus. Ya. Kalau lemah ya, eh, jadi cuman diangkat itu terus dilepaskan. Nah, itu berarti lemah ya. Harusnya kuat. Jika tidak hilang pada usia tersebut, maka anak akan suka menggenggam dan sulit untuk dilepaskan jika sudah memegang sesuatu. Nah, ada nggak ya yang sekarang anak-anak bunda ketika dia menggenggam sesuatu sulit untuk dilepaskan, gitu ya. Bahkan ketika ngambil bola dia masih belum bisa, kita yang membantu ngambilkan. Ketika melepaskan bola pun kita yang melepaskan atau kita bantu untuk melepaskan. Mungkin kita ambil jari, kita buka jari-jarinya gitu ya, sambil kita lepaskan, lepas, lepas gitu. Nah, itu masih masih ada berarti ya, atau masih tertahan refleksnya gitu ya. Nah, itu harusnya hilang di usia 3 bulan, waktu masih bayi dulu harus hilang. Nah, kalau masih ada harus diintegrasikan, harus dilatih ya. Terus selanjutnya, nah tangan itu seperti ini ya Bun. Ini ada jari jempol, jempol, ini jari telunjuk. Nah ada bagian-bagiannya gitu ya. Terus di sini juga ada tulang, dua tulang. Kalau lengan bawah kan ada dua tulang. Namanya tulang ulna dan tulang radius gitu ya. Nah ini jika refleks ini tidak terintegrasi dengan baik, selama proses tumbuh kembangnya, kemungkinan besar si anak akan mengalami keterlambatan pada perkembangannya, ya. Untuk motorik halusnya dia bermasalah, kemampuan memanipulasi, jadi kayak membuka tutup botol itu dia masih bermasalah atau belum bisa menyentil tutup botol atau memasukkan kerikil ke dalam botolnya, dia juga belum bisa gitu ya. Terus melepas sesuatu yang dia pegang untuk secara sadar dia lepaskan, nah, dia juga belum bisa gitu ya. Dan dia juga minim keterampilan koordinasi visualnya. Jadi antara mata dengan tangannya nggak bisa nyatu ketika dia melakukan suatu aktivitas. Kalau kita kan melihat ya Bu, ketika kita mau memasang Lego contohnya, Lego kita kan dengan kedua tangan kita gitu ya.
ataupun memasang dari atas. Jadi legongnya ditaruh bawah, kita memasangkan kan kita menggunakan indera visual kita, indera penglihatan kita untuk bisa pas. Nah, untuk si anak-anak ini yang masih ada gangguan refleks ini, dia nggak bisa melihat untuk fokus terhadap terhadap aktivitas yang sedang dia lakukan, dia masih kesulitan. Jadi kadang kan saya minta untuk Bun tolong dikontrol untuk pandangan atau kontak matanya ketika dia sedang aktivitas, ya kan? Karena masih terkadang orang tua belum paham. Yang mengerjakan memang kita boleh membantu full, tetapi juga harus ada kontribusi juga. Jadi anak itu juga harus melihat ya apa yang sedang dia kerjakan, sehingga input sensori itu nggak cuma dari gerakan tangannya saja, tetapi juga dari indera visualnya, matanya, dari telinganya, itu juga memproses informasi yang kita berikan ke anak. Ya, jadi disuruh melihat, gitu ya. Terus anak kesulitan memegang pensil, ya. Nah, siapa yang masih kesulitan memegang pensil? Nah, kemungkinan masih belum baik ya untuk integrasi refleksnya ya. Selanjutnya, minim keterampilan menulis. Nah, masih juga kesulitannya, terutama untuk motorik halusnya ya. Bermasalah pada sensori taktil dan proprioceptifnya, korelasi antara bicara dengan tangannya. Nah, jadi terkadang kan Bunda sekalian pernah ya melihat anak itu berbicara sambil menggerakkan tangannya, gitu ya. Jadi seakan-akan membantu, tangannya itu membantu untuk memperjelas apa yang dia bicarakan. Ya. Nah, itu eh, jadi ada hubungan dengan si refleks ini gitu. Ya, terus disfungsi sensori taktil dan proprioceptif. Jadi dia sensitivitasnya mungkin tinggi juga ya untuk taktilnya, proprioceptifnya dia nggak aware gitu ya, nggak bisa sadar dengan keberadaan tubuhnya, keberadaan atau posisinya dengan lingkungannya. Ya. Nah, biasanya anak mengalami disgrafia, tidak bisa mengenali huruf, bermasalah pada keterampilan bicara dan bahasanya juga gitu ya. Jadi efeknya banyak ya Bun. Nah, maka yang masih punya baby bijak bijak ya. Gitu. Oke, dari Bunda Uriati ya kita belum benar Bun pegang pensil walau sudah suka coret-coret. Oke, berarti masih ada ya Bun. Nah, dari Bunda Asmi. Bunda untuk tangan kiri Asmi refleksnya masih kaku, belum bisa lemes dan luas seperti tangan kanannya. Oke. Jadi untuk Asmi ini memang harus ada tindakan ya Bu, tindakan untuk tangan kirinya itu di stretching ya. Karena sudah apa ya istilahnya terbiasa nggak digerakkan. Jadi harus ada orientasi bergerak. Jadi otaknya harus mendeteksi gerakan dari yang dimunculkan dari tangan kirinya ya karena setiap gerakan yang kita lakukan itu pada dasarnya otak tahu bisa mendeteksi gerakan yang kita lakukan itu harusnya tahu. Nah, kalaupun si anak itu untuk tangan kirinya belum bisa atau tidak terbiasa digerakkan, berarti harus dimulai dulu digerakkan ya. Jadi harus diberikan stretching, tindakan gitu ya. Dan stretchingnya ini yang bisa melakukan ya profesional, ya tenaga profesional. Cara menggerakkannya bagaimana? Sudah ada kekakuan atau belum? Maksudnya ada apa namanya pemendekan atau apa namanya kontraktur atau belum gitu ya. Nah, harus lingkup gerak sendinya seperti apa gitu. Nah, nanti bisa dicek lagi ya Bu, asli yang kanan kirinya ya. Nah, ya kalau untuk apa namanya kekakuan ini bukan penyebabnya bukan karena palmar Krebs refleksnya, tetapi kemungkinan ada sedikit masalah di bagian otak, bagian kanannya ya, karena belahan otak kanan itu mengatur anggota gerak bagian kiri, sedangkan
otak belahan kiri mengatur anggota tubuh bagian kanan, anggota gerak bagian kanan ya. Sehingga ketika kita jumpai anak itu mengalami masalah pada bagian anggota sebelah kirinya, entah itu tangannya, entah itu kakinya, kemungkinan ada masalah di otak sebelah kanannya ya. Mungkin ada sedikit apa namanya? eh, apa ya, infak ya, infak itu lesi sedikit gitu ya. Nah, itu bisa juga distimulasi ya, diberikan stimulasi terus sehingga diharapkan tidak semakin parah untuk kondisi kekakuannya gitu ya. Namanya namanya otot. Kalau tidak digerakkan, tidak sering digerakkan, itu akan mengalami pengecilan dan pemendekan gitu ya. Ototnya dikecil ya kan. Kalau misalkan udah lihat kan kalau orang-orang yang mungkin stroke gitu kan, yang bagian yang tidak digerakkan dia akan mengecil gitu ya. Nah, jadi harus digunakan ya, harus difungsikan juga untuk apa namanya biar normal kembali. Gitu ya Bun. Semoga bisa dipahami. Oh ya, mungkin untuk apa namanya refleks. Ini kan saya jadwalkan 2 kali pertemuan ya. Nanti semaksimalnya ya Bun. Ini kan untuk refleks sendiri, ini ada sekitar 16 refleks. Nah, kemungkinan nanti nggak sampai selesai. Ini saya tawarkan lagi juga sih sebetulnya. Eh, mungkin ada materi-materi atau jadwal lain yang bisa kita apa namanya skip ya untuk kita gantikan refleks kalau dirasa memang bunda sekalian itu merasa penting atau perlu tahu, nanti kita alokasikan ke pembahasan refleks misal bunda berkenan gitu ya. Jadi saya tawarkan saja ya, karena ini ada 2 bagian ya. Selanjutnya tesnya bagaimana kalau masih ada atau tidak ada ya. Nah, untuk mengetesnya seperti ini Bun. Jadi Bunda bisa mengecek apakah jika bagian tangan ada ketutan. Ketutan itu tahu ya Bu? Ketutan itu kayak tonus yang tutut, yang ototnya ada gerakan lah ya, ada gerakan tonus gitu ya. Nah, pada bagian siku berarti perlu diintegrasikan. Ya, jadi eh, ketika kita cek bagian sini terus ada sebagian lengan bawah ya, lengan bawah itu ada gerakan otot, nah, berarti masih ada refleksnya. Nah, maka perlu kita berikan stimulasi untuk mengintegrasikan si refleks primitif ini menjadi gerak yang disadari. Caranya gimana? Ya tadi caranya kita berikan aktivitas ya, aktivitas bisa menggunakan tadi eh, memindah bola atau kita menggunakan aktivitas motorik halus yang lainnya yang dimulai tentunya dari motorik kasarnya kita matangkan dulu. Jadi semuanya itu berhubungan ya Bu. Dari motorik kasar, motorik halus, dari gerak refleks ke gerak voluntary movement atau gerak disadari gitu ya. Jadi untuk mengintegrasikan refleks sendiri itu membutuhkan latihan ya. Tidak ada obatnya secara instan. Ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk mengatasi refleks primitif yang tertahan atau yang masih ada, gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan plastisin ya, atau play-doh ya, dengan menggenggam terus menggenggam melepas. Nah itu kan kalau kita menggenggam terus dilepaskan itu kan kita berusaha untuk mengaktifkan otak kita kan. Kita melakukan harus secara sadar ya. Habis digenggam, ayo genggam kuat, lepaskan. Nah itu kan atas perintah otak ya. Genggam, lepas. Jadi seperti itu kan memberikan rangsangan, stimulus pada otak supaya dia bisa menggerakkan tangan kita dengan baik ya, terkoordinasi dengan baik. Terus selanjutnya seperti ini gerakan oposisi ya. Jadi antara jari
apa namanya, jari telunjuk dengan jari jempol itu eh, bertemu gitu ya, tapi masih ada plastisinya gitu. Nah, nanti dari jari jempol ke jari telunjuk, terus jari tengah ke jari jempol, jari manis, jari jempol, jari kelingking juga jari jempol. Jadi lihat ya urutannya ya, seperti ini ya Bun. Gerakan oposisi ini kan eh, mematangkan ya, mematangkan apa namanya refleks ya, karena kita berusaha mengaktifkan sel-sel saraf yang ada di otak kita. Otak kita dilatih untuk mengerjakan gerakan motorik ya. Ini kan motorik halus ya. Jadi untuk sel-sel saraf yang ada di otak, terutama bagian depan, gitu ya, prefrontal cortex ya, yang awalnya refleksnya itu dikendalikan di tulang belakang, terus kita alihkan ke otak bagian depan. Ya. Nah itu perlu kita latih. Ya, kalau belum bisa gimana Bu? Ya kita kita genggamkan, genggamkan, kita lepaskan lagi, genggamkan. Jadi itu memberikan rangsangan tuh ya seperti itu, memberikan stimulus tuh ya seperti itu. Ya Bu, paham ya? Selanjutnya ini untuk yang refleks primitif bisa dipahami ya Bu. Maksudnya yang palmar grace reflex bisa dipahami ya. Bagaimana cara mengintegrasikannya, bagaimana cara apa namanya melatihnya gitu ya. Paham ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu refleks ATNR, asymmetrical tonic neck reflex. Ya, ini ada pada bayi usia 0 sampai 4 atau 6 bulan. Ya, lokasi di brainstem. Brainstem itu di batang otak ya. Cara memeriksanya ketika bayi terlentang ya, posisi kepala di tengah, lalu kita putar kepalanya ke salah satu sisi, boleh kanan, boleh kiri, ya, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, nanti reaksinya bagian eh, bagian yang ini oksipital ya, bagian kepala belakang itu nanti anggota gerak yang simetri ya dengan kepala belakang. Ini nanti akan menekuk, ya, menekuk seperti di tangannya ya, dan kakinya pun juga akan menekuk. Terus bagian yang eh, dekat dengan apa kita tolehkan ya. Kalau kita tolehkan ke kiri ya berarti anggota gerak bagian kiri itu nanti akan lurus dan kaki pun juga akan lurus. Ini gerak refleks ya. Nanti kan bisa dicek ya, bagi yang masih punya baby gitu ya. Jika pada usia 6 bulan belum hilang, kok masih ada terus ya kayak gini ya sampai sudah usia 6 bulan 7 bulan kok masih ada, kemungkinan anak ini mengalami CP atau cerebral palsy ya, atau keterlambatan perkembangan lain. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini ya Bun. Ini gerak refleks ya. Gerak refleks yang satunya menekuk, satunya lurus. Ini gerak refleks. Refleks ini membantu bayi saat proses lahir. Jadi eh, ketika bayi lahir secara normal, ya, secara normal itu mengaktifkan atau memberikan stimulasi ya refleks ini, refleks ATR, asymmetrical. Apabila bayi ini kurang atau tidak terintegrasi, apabila refleks ini kurang atau tidak terintegrasi dengan baik, maka dalam perkembangan anak akan mengalami penurunan koordinasi antara mata dengan tangan. Jadi anak tuh nggak bisa fokus gitu ya. Terus kesulitan dalam keterampilan menulis, sama ya, hampir-hampir sama ya. Dia juga miskin keseimbangan
artinya dia mudah jatuh, terus ketika ditaruh mungkin kita latih di atas papan keseimbangan atau balance board ya, apa namanya, papan titian juga gitu, anak itu sering sering jatuhnya. Jadi tidak jatuh gitu kan kita ya. Nah dia sering nggak bisa mempertahankan keseimbangannya. Jadi dia sering jatuh. Kakinya sering turun gitu loh maksudnya ya. Terus kurang dalam hal keterampilan visual dan visual tracking ya. Visual tracking itu mengikuti objek itu kemana larinya itu diikuti itu anak belum bisa ya. Kalau kita kan eh, biasa ya Bun, coba ini eh, ambil bolanya gitu ya, ambil bola bola yang menggelinding gitu ya, kita bisa ngikuti arah bola itu. Nah cuman untuk anak-anak yang masih ada gangguan itu dia nggak bisa ngikuti gerakan bola ke arah mana, itu nggak bisa karena masih ada refleks-refleks yang belum terintegrasi sehingga bermasalah untuk tumbuh kembang, kesulitan mengerjakan matematika membaca gitu. Tentu ya karena dia sulitnya, serta kesulitan dalam gerakan menyeberangi garis tengah tubuh atau crossing midline, sehingga untuk melakukan gerakan di sisi tubuh yang lain, misalkan kita menggunakan tangan kita untuk menggunakan di sebelah kirinya, misalkan kita punya atau kita memasang Lego tapi menggunakan tangan kita, legonya itu di sebelah kiri kita. Nah, artinya kita harus menyeberangi garis tengah tubuh kita untuk memasang si lego itu. Nah, itu anak tidak bisa. Ya. Kalau masih ada ATNR nih. Ya. Nah, terus cara mengintegrasinya gimana? Gitu ya. Atau sebentar ini dampak pada perkembangan awal jika terus menerus ada tanpa diberikan apa namanya stimulasi gitu ya. Nah ini anak itu sulit untuk melakukan gerakan berguling. Nah, siapa yang masih kesulitan berguling anaknya kalau dikasih tugas berguling masih kesulitan, ya, berarti masih ada tidak dapat menggunakan secara bersama-sama pada garis tengah tubuhnya, tangannya maksudnya. Terkadang kan anak itu membawa sesuatu kayak misalkan gelas yang bisa dibawa dengan kedua tangannya gitu ya di tengah-tengah tubuh. Nah itu anak itu nggak bisa gitu ya. Terus pandangan visual yang buruk terhadap objek yang dipegang. Jadi anak ada masalah dengan eh, apa yang dia pegang. Kadang kan bunda melihat ya anak ini kayak kesan nggak paham gitu ya. Yang dia pegang itu apa? Terus yang nah dia nggak paham gitu. Terus dia juga mengalami keseimbangan yang buruk, terganggu dalam merayap dan merangkaknya. Nah, bagi yang masih terkendala atau nggak bisa merangkak, masih ada berarti ya. Bayi kehilangan keseimbangan dan atau terjatuh saat memutar kepala pada garis tengah. Ya. Terus mudah frustasi dan mudah capek ya. Yang daya juangnya rendah, siapa yang daya juangnya rendah? Atau dia mudah capek. Kalau maka kemarin ada tugas ya, Bun. Bun, nanti tolong anak diminta menyusun balok sampai baloknya itu tinggi, terus sampai terjatuh gitu. Nah, anak frustasi nggak melihat itu? Kalau dia masih terus nangis, tantrum, nah kemungkinan juga untuk pemahaman ya jadi ini kaitannya dengan pemahaman untuk selanjutnya jadi tingkat kognitifnya ya jadi anak yang mudah emosi mudah frustasi nah berarti masih kemungkinan di sini juga masih ada gangguan atau dia mudah lelah mudah capek gitu nah masih ada berarti ya kan ini untuk posisi anatomi kan seperti ini ya Bun. Ini saya kenalkan dulu ya. Posisi anatomi itu kita berdirinya persis seperti ini, gitu ya. Jadi tangannya di sebelah kanan, sebelah kiri, kakinya juga sebelah kiri. Terus kita bagi dua.
antara belahan kanan belahan kiri sama gitu ya. Nah, ini namanya garis tengah tubuh ya. Ini namanya garis tengah tubuh. Nah, si anak yang punya masih gangguan ada ATNR-nya, maksudnya ada refleks ATNR-nya itu masih tertahan, dia nggak bisa menyeberangi garis tengah tubuhnya, itu nggak bisa gitu ya. Dan ini kalau anak masih ada gangguan tidak bisa menyeberangi garis tengah tubuhnya, untuk bisa dilatih menulis ya masih jauh gitu ya, masih jauh ya. Dia akan sangat kesulitan ketika dilatih menulis karena dia belum bisa menyeberangi garis tengah tubuh, dan tentunya dia juga ada masalah lain, entah itu fokusnya, koordinasi bilateralnya, kesadaran tubuhnya tentu masih melekat gitu ya. Jadi kalau kita kasih aktivitas yang terlalu tinggi, kita yang suka marah-marah nantinya. Anak karena anak nggak bisa-bisa, ya memang dia belum bisa gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini contoh cara mengeceknya. ATNR ini berfungsi untuk memudahkan pandangan ya, koordinasi mata tangan. Nah, maka kemarin waktu pernah kan saya berikan tugas, Bun, tolong anak dilatih bisa dengan kalau paling tahap awal banget hanya memindah bola dari kanan ke kiri, ya. Jadi anak posisi duduk aja. Kalau misalkan memang belum belum bisa sama sekali gitu ya, disuruh berdiri, dia juga masih glider-glendot, udah jatuh, menjatuhkan dirinya. Ya berarti dia oke, kita tahap awal dulu, kita dudukkan dulu apa. Cuman memindah bola dari kanan ke kiri dengan menyeberangi garis tengah tubuh. Nah, dia bisa nggak ya? Kalau aktivitas yang sesederhana itu dia belum bisa, berarti memang masih ada melekat ya untuk refleks-refleks primitif ini yang ada pada di diri anak. Karena kedepannya refleks ini APNR itu akan membantu memudahkan pandangan. Jadi koordinasi mata tangan itu terbentuk ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bisa menggunakan mata kita sehingga koordinasinya terbentuk dengan baik ya. Kita melakukannya dengan baik, tidak kita pas mengerjakan mata kita ke sana ke sini. Nah, itu nggak nggak yang seharusnya ya. Selanjutnya meningkatkan stimulasi vestibular. Jadi apa namanya, eh, ATNL ini karena kepala ya, jadi kepala muter ini sebetulnya juga memberikan stimulasi vestibular juga. Ya. Jadi putar kanan, putar kiri, kepala gitu ya. Nah itu memberikan vestibular gitu ya. Terus nengleng kanan, nengleng kiri. Nah maka ketika saat ada senam ya, biasa kan ada senam sehat juga ya untuk di TK ya. Nengleng ke kanan, tengleng ke kiri gitu ya, tengleng kanan dan ke kiri. Nah itu sebetulnya disesuaikan dengan kemampuan anak gitu ya. Terus menguatkan juga untuk tonus ototnya. Nah, bagi yang tonusnya masih lemah lembek ya, Bunda pernah nggak pegang anak tapi eh, kok tonusnya kayak nggak berotot gitu loh, maksudnya lembek gitu loh. Nah berarti dia masih ada untuk gangguan tes APNR-nya. Terus untuk, nah ini dicek ya, nanti boleh dicek untuk APNR-nya ya. Kalau terintegrasi, tandanya terintegrasi, itu ketika anak diminta untuk berdiri, terus disuruh tengleng atau mengo ya, mengo, apa bahasanya, bahasa nengok ya, nengok ke kanan ataupun ke kiri, si tangannya ini tetap lurus. Nah, dia sadar untuk meluruskan, bisa mengendalikan apa namanya, kelurusan tangannya. Kalau itu udah bagus, udah terintegrasi ya. Tetapi kalau anak masih posisinya masih seperti ini, jadi ketika dia disuruh tengok ke kanan, kok yang kiri masih menekuk gitu ya. Nah,
berarti ini masih tertahan refleksnya, tandanya seperti itu. Nah, sama juga saat posisi posisi merangkak seperti ini, ya. Saat posisi merangkak ini, anak diminta untuk nengok ke sisi kanan, ya. Tentu kalau sudah terintegrasi refleks ATNR-nya, dia tidak ada masalah dengan anggota tubuhnya, ya, kelurusan anggota tubuhnya atau kestabilan anggota geraknya. Tetapi kalau masih ada masalah, nah, ketika dia diminta untuk nengok ke sebelah kanan, bagian yang sebelah kiri dia akan secara refleks, secara otomatis tekuk gitu ya. Jadi nggak stabil. Nah, maka nanti bisa dicek apa namanya ketika merangkak itu apakah masih gelior-gelior enggak yang apa istilahnya itu nggak mantep jalannya atau merangkaknya nggak mantep gerakannya atau koordinasi anggota geraknya belum mantap. Nah, berarti kemungkinan masih ada rasa yang tertahan gitu ya. Nah, untuk latihannya bagaimana? Nah, latihannya seperti ini. Posisinya pronasi. Pronasi itu tengkurap ya, tengkurap terus digerakkan nih tangan lengan kanan ke atas diikuti dengan kaki yang kanan ya. Terus kepalanya disuruh untuk menengok ke sebelah kiri sehingga melawan gitu ya, melawan refleks tersebut ya. Kalau refleks tadi kan kalau kita nengok ke kanan, yang kiri nekuk ya. Nah, sekarang kita nengok ke kiri, tapi yang kita tekukkan yang kanan gitu. Jadi dilawan. Gitu. Ini salah satu apa namanya cara cara untuk mengintegrasikan. Nah, contoh latihan untuk refleks sambil menoleh dan berlari, berdiri, maksudnya berdiri bukan berlari ya, di tempat dan dihitung sampai 10. Lari di tempat. Iya, bisa juga ya. Gitu ya. Berdiri juga boleh, berlari juga boleh ya. Sambil dihitung ya sampai 10 ya, suruh nengok ke kanan nengok ke kiri bisa nggak ya gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan refleks baru dua ya Bun, refleks apa menggenggam dan refleks ATNR ini ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, mudah marah-marah ya masih ya untuk apa namanya Hashim ya, masih marah-marah ya. Ini berarti masih untuk apa namanya vestibularnya, terutama pengendalian emosinya masih perlu ya, perlu Oke, mungkin untuk pembahasan refleks sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke tugas ya, tugas untuk saat ini sebentar saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bun, silahkan monggo yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya Bun? Yang saya sampaikan sudah paham ya? Untuk refleks ya, refleks primitif ya, sudah paham. Gimana ini yang datang siapa, siapa aja ya? Kita cek. Ada Bunda Asmi, Bunda Hilya, Bunda Diana, Bunda Dwi, Bunda Hartika, Bunda Uriati, ya, dan Bunda Sari. Ada yang mau ditanyakan? Ini tugas yang 18 itu yang worksheet itu ya, Bun? Oke, yang 18 yang worksheet. Ya, Oke, terima kasih. oke, sama-sama. Ada lagi Ibu, yang mau mau ditanyakan? tanya, Ya, ada silakan. Ibu. Ya, ya, silakan, Bun. Ya. Ibu, tadi kan saya baca sekilas tentang apa yang anatomi otak itu. Tadi baca apa? Ada yang namanya amigdala itu. Ya, Ya beberapa waktu yang lalu tuh saya pernah baca gitu katanya bahwa amigdala itu kan ini ya Bu ya kata
yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, sama memori gitu loh, Bu. Ibu bisa Iya, iniin dulu apa kalau memberi penjelasan gitu tuh kok kayaknya aku pikir ya apa apa ada yang salah gitu dengan misalnya otak saraf anak saya yang berhubungan dengan itu gitu. Yang ini nih Bu, amigdala gitu. iya. Aku pernah baca, saya pernah baca gitu kalau itu tuh berhubungan sama perilaku gitu kayak apa memori sama emosi itu betul apa namanya? Ini betul nggak Bu gitu? Iya. Oke. Nah, amigdala itu ini ya Bu, Gitu ini aja Bu. oh Heeh. ya, 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 ya. Nah, di sini nanti kan kalau kita bahas lebih dalam ya Bu, nanti ada yang namanya fungsi luhur ya. Ada namanya fungsi luhur otak ya. Ada fungsi luhur otak itu nanti ada beberapa bagian di situ termasuk juga amigdala juga masuk ya. Nah, Bunda bisa lihat ya untuk keterangan yang di sini ya. Amigdala ini berfungsi ya, sebetulnya berfungsi untuk rentan emosi ya. Jadi begitu emosi itu yang dimunculkan di amigdala ini Mhm. sebetulnya ya, amigdala. Jadi ketika ada kekhawatiran, misalnya Oh, kita takut, iya. itu alarmnya bunyi nih di amigdala itu alarmnya bunyi, wih wih wih. Itu contohnya gitu ya. Mhm. Atau pokoknya yang Mhm. berkaitan dengan emosi itu ini rentan sekali dengan emosi. Nah, yang bisa mengendalikan itu adalah di prefrontal cortex ini ya di bagian depan ya. Nah, ini dia berfungsi Di sebagai bagian berpikir depan. logis, dia berpikir rasional, juga bisa merencanakan sesuatu, ada apa namanya bisa menyimpan ya, maksudnya merencanakan sehingga dia nanti juga berhubungan juga pun dengan namanya hipokampus. Nah, hipokampus di sini sebagai pusat memori. Nah, di dekatnya amigdala ini juga. Nah, ada hipokampus, ada hipotalamus juga. Kalau hipotalamus ini untuk mengeluarkan hormon gitu. Nah, jadi kalau ada termasuk juga respon ya, respon yang kita munculkan, terus gangguan tidur, terkadang juga berpengaruh juga di sini gitu ya. Nah, untuk Di amigdala amigdala ini, itu Bu. ya di amigdala Heeh. ini kan memang berfungsi untuk fight. Fight itu melawan atau kita berdiam diri atau kita mengalah. Jadi apa ya istilahnya itu otak reptil sih sebetulnya kalau orang-orang bilang itu otak reptil. Jadi kalau ini hubungannya nanti dengan refleks ya, pun refleks muro namanya, muro refleks ya, muro refleks. Jadi anak itu mudah nangis, mudah marah, mudah naik. Berarti dia masih ada apa namanya refleks-refleks yang terutama yang muro refleks ini belum beres gitu ya, yang nantinya akan berpengaruh pada si Oh. amigdala ini. Ya, amigdala ini sangat rentan juga Mhm. dengan makanan yang terutama yang mengandung MSG ataupun makan makanan pantangan Oh. lain gitu ya. Jadi mudah terpicu lah ya untuk Mhm. emosinya. Nah, jadi Mhm. ketika misalkan Mhm. kita ada stimulus ya, misalkan yang menimpa kita. Contohnya itu secara gampangnya kita dipukul orang atau kita ditonjok gitu ya. Kita dari itu kita bisa melihat respon ya. Apakah kita berbalik menyerang ataukah kita kabur atau kita cuma diem. Iya. Nah, itu ini juga berfungsi juga yang bisa mengendalikan ini si amigdala ini gitu ya. Nah, jadi respon yang kita tunjukkan terutama untuk emosi itu masih di sini ya. Apakah kita mau marah-marah jadi melampiaskan apa yang jadi sedikit terpicu aja terus marah, nah, mudah marah gitu ya. Nah, itu juga bagian atau stimul Iya anak saya makanan. banget itu Bu. Kalau pernah dibully atau di anu sama orang nggak Bun? Atau dia mukul kalau misalkan di apa ya istilahnya kayak dibully atau di apa itu pernah nggak dipukul atau di apa sama orang sama temennya? Enggak, tapi oh iya tadinya dia nggak responsif kata gurunya dulu dia nggak tapi beberapa minggu ini dia sempat tempat duduknya di sekolah itu kayak mau didorong gitu sama temannya
Dan dia ini apa kayak berusaha mempertahankan, tapi kata gurunya baguslah berarti kan dia punya sekarang udah lebih punya apa sih ada respon untuk mempertahankan milik dia gitu kan kata gurunya seperti itu sekarang. Iya, ya. Jadi ini memang kaitannya, benar, ada kaitannya ya, apa namanya, dengan sikap yang ditunjukkan anak. Ya, itu kan memang semua pengendali kan memang kita di otak. Nah, tergantung nanti kalau, nah, maka gimana caranya biar kita tidak mudah marah, kita bisa mengendalikan diri kita, atau kita meskipun itu membalas pun itu atas kendali diri kita gitu ya. Nah, itu kita Heeh. kembangkan dari sini prefrontal cortex, karena setiap ada apa ini membunyikan alarm ya, contoh gampangnya ini kan membunyikan alarm kalau ada sesuatu yang memicu emosi, ini alarmnya bunyi ya, amigdala ini bunyi. Nah, terus Di amigdala itu, Bu. iya, di amigdalanya bunyi. Jadi Heeh. ada emosi muncul lah, Oh, emosi heeh, heeh, muncul. heeh. Nah, Iya. terus di bagian prefrontal cortex ini yang bisa menjadi pengendalinya. Nah, dia bisa berpikir, dia bisa mengendalikan Nah, dirinya, atau dia melampiaskan, atau dia berbuat sesuatu gitu ya. Nah, itu maka perlu dilatih ya, untuk bagian depan ini juga mengatur gerak motoriknya. Jadi kalau kita mau memberikan supaya si anak ini bisa lebih mengendalikan dirinya, kita latih untuk si pengendali di otaknya, yaitu di prefrontal cortex yang berfungsi juga, yang heeh. cara melatihnya juga salah satunya untuk kemampuan geraknya atau motoriknya kita matangkan, sehingga ketika ini alarmnya bunyi, ini bisa mengendalikan, gitu, bisa sebagai pengendali ya, karena dia lebih bisa berpikir logis, dia berfungsi untuk berpikir secara rasional gitu. Kognitifnya itu lebih apa Oh, namanya, iya, lebih iya, bisa iya. berpikir. Nah, dia untuk berpikir ya bagian depan. Jadi oh, sudah baik. Maka Hmm. kalau semakin banyak atau semakin tinggi seseorang ilmunya, dia semakin tenang, gitu ya. Semakin bisa mengendalikan dirinya karena dia punya wawasan banyak, sehingga tidak mudah dibajak, tidak mudah disabotase lah ya istilahnya ya, untuk amigdala ini. Nah, kalau sampai hilang kendali ya, sampai hilang kendali berarti bagian otak depan ini lemah ya, sehingga bisa disabotase atau bisa dikendalikan oleh si amigdala ini gitu. Itu gambaran kasarnya seperti itu, peran-perannya gitu. Bisa dipahami nggak, Bu? Wah, wah, rumit itu. Oh, iya Rumit. bisa Bu. Makasih banget ini. Baru baru nemu jawabannya begitu loh. Oh, ya. Tentang oh ternyata begitu gitu. Karena kan kebetulan anak saya itu eh apa kadang tidak mau salah gitu, tidak mau dikoreksi, tidak hal-hal yang kecil-kecil aja gitu kayak eh apa oh itu misalnya dia nulis misalnya dari atas ke bawah gitu. Oh nulis A tuh misalnya begini begini dikoreksi itu dia bisa ngambek gitu seperti itu gitu yang tantrumnya kayak begitu sih Bu gitu kayak yang kayak begitu aja Oh, dengar ya. orang nangis seperti itu sih kayak gitu hal-hal yang kayak gitu gitu kalau masalah misalnya dengar apa yang nggak pernah yang gara-gara misalnya jalan sekarang apa rute jalan berbeda itu tuh udah enggak kayak begitu tapi hal-hal yang kayak kecil-kecil nggak mau dikoreksi nggak mau salah kayak kayak masih suka gergetan kayak gitu kalau dia apa salah melakukan sesuatu gitu loh Bu. Kayak kemarin ya, Mm-mm. waktu dia masukkan bola tapi Mm-mm. nggak masuk-masuk itu. Itu ya, Iya seperti itu ya, Un ya. itu kayak gitu-gitu deh Bu. Iya, iya. Iya Bu. Iya, Ah, nggak apa-apa. oke. Nanti Terima kita, kasih Bu ya ya, kita penjelasannya. untuk Ya. menyikapinya itu memang harus digradasi, Bunda. Jadi tidak langsung dibenturkan dengan kesulitan yang dia agak sulit untuk langsung bisa beradaptasi dengan kesulitan itu. Kita nggak juga memberikan aktivitas yang sulit bagi dia juga. Jadi kita gradasi dulu. Mungkin kemarin saran saya Ah, kan seperti keranjangnya iya. lebih dibesarkan, sehingga potensi bola masuk itu
lebih besar gitu ya, sehingga mengurangi anak itu untuk marah-marah gitu loh. Nah, karena nanti kalau kebiasaan marahnya itu terus berlanjut ya, Iya, akan berdampak juga jadi kebiasaan. Jadi dikit-dikit jadi marah, jadi karakternya nanti. Nah, maka untuk meminimalisir marahnya heeh, itu kita bisa mengadaptasikan pelan-pelan ya aktivitas gitu, jangan sampai untuk tahap awal itu kesulitannya itu iya, yang rendah dulu gitu ya. Baru nanti kalau dia sudah mulai adaptasi, udah mahir ya, ibarat melempar bola itu dia sudah bisa sering masuknya, kan dia semakin tambah kepercayaan dirinya gitu ya. Oh, aku bisa ternyata masuk terus gitu ya. iya, Coba sekarang kita kasih ganti keranjangnya, ganti kecil. Nah, dia merasa tertantang lagi karena dia sebelumnya, tapi sudah sebelumnya sudah punya kepercayaan diri itu bahwa saya bisa gitu ya. Nah, nanti bisa coba kita cek untuk iya. yang kenyang kecil. Jadi memang harus diiringi pelan-pelan untuk perubahan aktivitas yang kita berikan sehingga tidak memicu dia untuk sering marah gitu. Itu ya, Bun. Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nanti pelan-pelan, nanti saya ulang lagi kok ya, tenang. Nanti saya ulang lagi di Iya, anatomi otak ya, insya Allah ya. iya. Oke, Bu. Selanjutnya Makasih, Bu. ya kita masuk ke tugas ya, masuk ke tugas. Untuk tugasnya yang pertama adalah untuk anak usia di bawah 6 tahun dulu ya. Yang pertama bermain ayunan sambil tengkurap. Ini kayaknya saya belum pernah memberikan ya. Dulu main ayunan iya, tetapi posisinya yang duduk ya. Nah, sekarang yang sambil tengkurap gitu ya. Sambil memindah, tentunya memindah apa namanya? Boleh bola, boleh apa namanya? Lego atau mainan yang lain gitu ya. Karena meski misalkan dulu ada yang pernah melakukan, dilakukan lagi nggak ada masalah ya. Apalagi yang masih ada kendala sensori. Nah, kemungkinan nanti untuk di apa namanya 3 bulan kedua ya, homeschooling 3 bulan kedua itu kan nanti saya berikan penekanan juga ya. Saya berikan apa namanya pengerucutan ya, hal-hal yang sekiranya harus dilakukan anak secara berulang-ulang itu latihan apa saja. Nah gitu nanti termasuk juga mungkin jadi nanti setiap anak bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, termasuk juga ayunan. Jadi nanti kalau yang kemarin sudah melatihkan, nah ini dilatihkan lagi nggak ada masalah gitu ya. Kita cek lagi posisinya ya. Apakah posisinya tengkurap itu dia bisa mengadaptasikan dirinya dengan gerakan, dengan tugas yang harus dia selesaikan, dia bisa apa ya. Itu stimulasi yang sederhana atau tantangan yang sederhana bagi si anak. Terus selanjutnya yang kedua adalah sit up. Ya. Sit up ini nanti kakinya ditekuk ya Bu, kaki ditekuk dan ketika bangun ya, ketika bangun tidak harus 90 derajat, tetapi cukup 45 derajat saja ya. Paham ya Bu? Jadi sit up itu kan anak terlentang ya kan, posisi terlentang, kakinya ditekuk ya. Terus anak diminta untuk bangun. Bu, tapi belum bisa, boleh dibantu. Tangannya, kedua tangan bisa kita pegang, kita tarik sedikit demi sedikit gitu ya. Itu untuk apa? Untuk menguatkan tonus otot atau kontrol postural ya, bagian tulang apa? Otot bagian punggungnya kita kuatkan gitu ya. Selanjutnya untuk pre-academic skill menebalkan garis lurus ya. Jadi modul handwriting yang kemarin sudah saya share ya, itu bisa dimulai dikerjakan ya, mulai dikerjakan karena kita sudah mulai memasuki eh, apa pre-akademik betulan gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu kan masih persiapan kestabilan sendi, masih persiapan kekuatan otot, bagian jari-jari, bagian pergelangan tangan. Nah, sekarang kita mulai mengaplikasikan apa yang latihan kemarin itu untuk pegang pensil, untuk
menulis secara apa namanya, secara teratur gitu ya, teratur gitu. Bisa baca. Jadi pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Kalaupun masih ada yang belum bisa pegang pensil, nggak ada masalah, lakukan aja ya. Itu nanti pun di apa, di 3 bulan kedua nanti kita untuk yang belum bisa pegang pensil, tidak saya minta untuk menulis juga gitu ya. Jadi saya terus kuatkan untuk kekuatan ototnya sama tonus ototnya sama lingkup gerak sendinya ya. Jadi nggak apa-apa, yang belum bisa pegang pensil pun boleh ya untuk latihan menulis ya, salah ya, biar dia pengalaman ya, biar dia pengalaman. Selanjutnya untuk leisure time ya, bermain petak umpet. Kenapa bisa? Nak bermain petak umpet bisa ya, semuanya dibantu, nggak ada masalah. Dia ya ini tentu harus ada bantuan juga ya sama yang lain, mungkin anggota keluarga yang lain. Sembunyi disembunyikan, terus nanti dicari. Nah, kita lihat responnya ya, kalau responnya dia, tapi nggak cuma sekali toh ya, tapi bisa berulang kali, mungkin sembunyi di belakang pintu, sembunyi di kolong meja, di kolong apa namanya, kursi, atau di balik selimut. Nah, itu bisa kita lakukan ya, biar ajari anak untuk bermain ya. Terus selanjutnya di ruang produktivitas ya, ajari anak untuk membuat susu. Nah, ini mungkin bagi seperti Hafiza ataupun siapa, Akmar gitu ya, mungkin masih kesulitan ya, nggak apa-apa, dibimbing pelan-pelan ya, atau bahkan dia melihat pun nggak ada masalah, melihat atau bahkan menuang pelan-pelan susunya. Jadi prosesnya itu diikutkan gitu ya, proses pembuatan susu, proses mengaduknya, dibantu oleh kita, nggak ada masalah. Gini loh cara mengaduknya. Namanya mengaduk itu juga membutuhkan keterampilan masalahnya ya. Fine motor skillnya, terus apa namanya, gerakan sendi bagian pergelangannya juga harus dicek atau dilatih gitu. Nggak apa-apa, berikan pengalaman pada anak. Tetap kita dampingi ya. Selanjutnya, membiasakan adab rutinitas ibadah bersama orang tua ya. Nah, ini silahkan mulai ditertibkan ya Bu. Ditertibkan itu diajak ya. Pun tapi nanti dia malah mengganggu kalau pas nggak pas kita barengan sama sholat kita gitu ya contohnya. Yang penting Bunda bahkan punya jadwal rutin pun lebih bagus ya. Jadi anak mulai tertib karena dengan pembiasaan normal ya, aktivitas kita biasakan untuk normal, dia akan belajar dari situ ya. Dan itu akan terus kita ulang kan, kalau kita misalkan sholat ataupun kita apa namanya, mengaji dan lain sebagainya, itu kan itu rutinitas kita. Nah, maka anak pun juga kita rutinkan untuk aktivitas yang berulang-ulang seperti itu sehingga dia memahami apa yang dia kerjakan ya. Berawal dari ketidakpahaman dulu nggak apa-apa ya, nanti lama-lama mudah-mudahan anak itu belajar dari apa yang kita contohkan gitu. Nah, untuk kemampuan atau ruang kognitif kita kenalkan warna satu persatu. Contohnya warna hijau, dia kemarin sudah mulai mengenalkan warna, boleh ditambah warna yang lain ya, hijau, oranye, pink, boleh gitu ya. Setelah tahu, kita generalisasikan ke yang lain. Contohnya, bajunya adik warna hijau sama ya. Terus apalagi, sepatunya warna pink juga sama. Jadi warna pink sama warna pink ya. Terus nanti sesekali kita cek, ini warna apa gitu ya. Oh, itu daunnya warna apa daun. Nah, kita cek lagi. Nah, itu setiap saat bisa kita berikan, kita ingatkan lagi supaya anak itu lebih sering mendengar, lebih sering belajar sehingga apa namanya, sel-sel saraf itu ikatannya semakin kuat gitu. Ya. Selanjutnya untuk ruang akademik, bukan ruang akademik, ruang apa namanya, apa, kemandirian ya, itu mengambil jemuran. Sudah belum ya? Saya lupa ya. Jadi berarti bantu anak, ayo kita, ayo bantu ibu yuk mengambil
baju yang sudah dijemur. Nah, nanti kamu yang bawa ya, gitu. Ditaruh sini. Jadi anak bisa nggak ya membantu sekedar membawakan baju terus ditaruh di mana ini? Di kasurnya atau di tempat laundrynya gitu ya. Bisa apa enggak gitu ya. Selanjutnya menirukan kalimat afirmasi positif. Saya anak soleh, saya rajin sholat, saya senang membaca dan seterusnya. Silahkan boleh nanti mengucapkan atau mengajarkan itu. Bun gimana pun orang belum bisa ngomong gitu ya. Nah, nanti dimulai dari yang kemarin-kemarin. Karena itu terus ya, latihan itu akan terus ya. Jadi mulai dari massage, entah itu oral motornya, entah itu aktivitas pengucapan huruf vokalnya, terus dan lain sebagainya, satu kata demi satu kata, itu setiap hari, setiap saat diberikan stimulasi. Ya, jadi sampai nanti bagi yang sudah mulai bisa ngomong, bisa diajari untuk pengucapan afirmasi positif ke anak. Ya belum paham ya. Bagi yang belum bisa tahapannya berarti masih yang kayak seperti kemarin ya. Yang tadi saya bicara, yang saya contohkan tadi ya. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya untuk aktivitas atau tugas anak di atas 7 tahun ya, di atas 7 tahun. Bisa terlihat ya, menarik tali panjang ya. Yang pertama menarik tali panjang. Seperti apa itu, Bun? Oke, seperti nanti saya kasih videonya ya. Saya kasih video. Terus yang kedua, melewati halang rintang kecil. Itu seperti apa, Bun? Nah, saya kasih videonya juga gitu ya. Terus menebalkan garis horizontal, vertikal, diagonal kanan, diagonal kiri. Nah, ini apa pre-writing atau handwritingnya nanti sama menggunakan modul juga ya, modul. Nah, selanjutnya untuk ruang leisure ya, anak diminta untuk melompat zigzag ya, melewati garis ya, bisa garisnya ini bisa dikasih plester tengahnya atau lakban gitu ya. Terus melompat ke kanan kiri melewati atau menyeberangi si garis yang lurus tadi gitu, sambil memindah bola 5 ya. Gitu. Boleh menggunakan atas juga ya. Jadi lompatnya zigzag melewati garis tengahnya ya. Ke kanan, ke kiri, kanan kiri sampai di ujung. Ya. Terus yang untuk ruang produktivitas membantu ibunya mengepel ya. Mengepel bisa nggak ya? Jadi tidak harus dari awal juga ya. Jadi kita ajari gini loh caranya, gosokkan ini apa namanya pelnya gitu. Jadi pelan-pelan ya. Jangan sambil marah ya Bun. Emosinya tolong dikendalikan ya. Selanjutnya eh, untuk ruang keimanan itu membiasakan ibadah rutin, menanamkan adab itu sama ya. Menanamkan adab itu seringnya harus membutuhkan kesabaran gitu ya, keikhlasan juga, didoakan juga gitu ya, supaya anak kita bisa lebih memahami. Jadi kuncinya dari kita mendidik adalah keikhlasan kita dan doa kita. Jadi itu kunci bagi kita ya. Karena sepaham saya, ketika kita mendidik anak itu secara holistik. Holistik itu bareng-bareng, jadi serentak ya. Entah itu apa namanya mentalnya, hatinya, perasaannya, itu harus berkesinambungan. Gitu. Karena human being, gitu ya, bukan sekedar fisik aja, tetapi juga mental dan perasaannya itu juga ada hatinya. Gitu. Selanjutnya mengecek konsep bentuk angka dan huruf. Nah, kita cek lagi sampai di mana ya kepahaman dia atau pemahaman dia tentang bentuk, tentang angka, huruf. Kalaupun sudah bisa ditingkatkan yang lebih jauh lagi boleh gitu ya.
Nah, terus untuk ruang kemandirian, coba nanti kasih pengalaman untuk memecah telur ya. Seberapa sih tenaga yang harus dia keluarkan gitu ya untuk memecah satu telur, apakah itu tenaga besar atau kecil aja. Jadi ini untuk mengukur kemampuan proprioseptifnya, mengukur kekuatan ototnya gitu ya. Mau seberapa dia pukul telur itu, dia bisa mengira-ira nggak ya? Apakah langsung pres gitu ya, langsung ambiar atau nggak pecah-pecah telurnya. Nanti kalau udah pecah bisa digoreng ya, dikocok terus digoreng pelan-pelan. Coba masukkan ke wajan pelan-pelan. Ini panas gitu ya, jadi sambil juga mengenalkan anak panas, jadi harus pelan. Terutama untuk anak-anak yang memang sudah mulai paham ya. Kalau belum paham nanti disentuh wajannya, jadi panas gitu ya. Yang sudah paham aja. Nah, terus untuk di apa namanya kemampuan verbal ya, nanti membaca modul satu yang mana Bun, nanti saya kasih modulnya yang seperti ini. Nah, sebentar ya, ini modul yang sudah saya siapkan itu, sudah saya siapkan memang di homeschooling. Nah, belajar membaca, mulai belajar membacanya seperti apa gitu ya, belajar membaca ini memang saya desain untuk anak-anak ya yang masih kesulitan untuk ya memudahkan lah ya, memudahkan untuk menulis ataupun membaca. Tapi belum utuh gitu ya, maksudnya belum utuh itu belum semuanya gitu ya, belum semuanya. Nah, sebelum anak belajar menulis huruf harus didahului dengan aktivitas pre-writing, tersedia dalam modul khusus ya, yang kemarin saya share ya Bun, modulnya saya share kemarin ya, itu pre-writing ya. Jika anak belum mampu untuk menulis huruf, maka aktivitas pre-writing itu menjadi penting ya, jangan sampai diabaikan ya, harus pre-writing dulu. Nah, dimulai dari huruf A ya. Huruf A itu kayak apa sih cara? Nah, ini nanti bisa menggunakan jari si anak ya. Menggunakan jari anak. Yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, pakai namanya nanti visual tracking. Nah, visual trackingnya anak difungsikan di sini kemampuannya ya, mengikuti polanya dengan jarinya ya. Ucapkan huruf A yang dengan suara keras ya. Ini kan ikuti panduan cara menulis A dengan jarimu, dengan jarinya anak ya. Kenapa? Karena ini nanti ketika anak menggerakkan jarinya itu akan memberikan stimulasi sensori vestibularnya, gitu ya, arahnya atau kemampuan anak untuk merencanakan gerakan atau motor planningnya dicek di sini ya. Setelah itu dia bisa melihat, jadi ada input visual. Jadi saya menggunakan metode ini tuh berusaha untuk memadukan antara seluruh sensori ya, mulai dari visual, auditori, gerakan atau vestibularnya, terus proprioseptifnya, itu saya padukan ya di latihan ini, karena semakin banyak input sensori yang masuk, insya Allah akan semakin mudah anak memahaminya ya. Nah, langsung dia suruh baca mama. Nah, jadi ini kita pada dasarnya cuma mengenalkan huruf A ya, cuman langsung kita ke katanya ya. Mana ada gambarnya juga di sini. Mama, mama, mama gitu ya. Ini diminta untuk menirukan ya. Jangan cuma ini A, ini A, tapi memang harus kita yang mencontohkan anak menirukan. Mama, mama, mama gitu terus ya. Sampai sini. Mama, mama. Nah, setelah itu kita minta anak untuk menebalkan garisnya ya. Mulai ditebalkan garisnya sama dengan yang atasnya. Dengan dia sering mengulang-ulang apa yang dia lakukan, diharapkan nanti lebih cepat ya untuk nyantolnya ke otaknya. Nih, mama yang mana mama? Yang ini mama. Gitu gambar mamanya ada. Nah, ini dituntun nanti anak membaca huruf
A. Nah, ini kan kita pada dasarnya tadi mengenalkan huruf A ya. Ayah. Nah, maka yang dikasih apa namanya warna yang berbeda itu cuma huruf A. Ya, karena memang kita mau mengenalkan huruf A. A untuk ayah, ayah, ayah. Nah, anak itu menirukan. Kita yang apa namanya mencontohkan. Nanti lama-lama nggak bisa, gitu ya. Bisa karena terbiasa ya. Nah, ayah dan mama sayang saya. Nah, ini kan satu kalimat ya, satu kalimat yang mudah dicerna ya. Jadi si anak itu mencoba mencoba belajar dari kalimat ini, entah itu dia melalui 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 apa visualnya ataupun melalui apa namanya pendengarannya ya gitu. Paham ya. Nah ini ada gambarnya juga ayah gitu, mama yang ini gitu ya, gitu ya. Nah nanti itu dulu ya, setiap huruf yang sudah kita ajarkan usahakan untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari anak sesuai petunjuk. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau melihat huruf A, ini huruf A untuk siapa? Untuk apa? Apel, ayam. Nah, boleh gitu ya. Turun. Oke. Oke. Tapi juga bisa mencari telur. Kalau dapat telur pasti dipecah. Oh iya, kalau ini bukan untuk latihan pun, ini memang karena suka mecahin telur. Mau masak dicari wajannya lah. Ya. Jadi telurnya ditaruh yang tidak terjangkau. Oke, kalau ini bukan untuk tugasnya Hafizah pun malahan pun ini tugas anak usia 7 tahun malahan. Nah, kalau perilaku yang memecah telur terus itu berarti bukan untuk latihan pun ya, tetapi karena dia pengen mecahin aja gitu. Kekuatannya kan atau secara logis dia belum bisa berpikir untuk yang ini fungsinya untuk apa? Coba senang aja mecahin gitu. Gitu ya Bun ya. Ya. Terus dari Bunda Sari, Bu, materi ini ada modul di mana? Yang mana, Bu? Ah, tadi baca barusan. Oh, ini. Ini nanti saya berikan, Bu. Ya, kemarin memang belum saya berikan, nanti saya share ya untuk materi ini ya. Nah, ini sebetulnya sudah jadi buku, cuman saya share perbagian aja gitu ya. Oke, mungkin demikian ya, Bun. Di sini sudah azan maghrib ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk Bunda sekalian ya, dan memberikan wawasan serta eh, support ya dari segi ilmu ya untuk mendidik anak-anak. Ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kita di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi